Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gemper Rizka Marbun. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil analisis studi kasus 3, yaitu hubungan minat membaca dengan kemampuan memahami bacaan siswa kelas 4 SD. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Statistika Pendidikan, yaitu Bapak Asep Irfan Irfani MPD yang sudah mengizinkan saya untuk mempresentasikan hasil analisis studi kasus 3. Dan kepada teman-teman semua, saya juga berterima kasih karena lagi menonton video ini. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja. Ringkasan masalahnya yaitu saya ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara minat membaca dengan kemampuan memahami bacaan siswa kelas 4 SD. Ini adalah data-datanya yang terdiri dari 32 siswa dengan dua variabel. Variabel pertama yaitu minat membaca dan variabel kedua yaitu kemampuan memahami bacaan. Untuk hipotesisnya ada H0 yaitu tidak terdapat hubungan antara minat membaca dan kemampuan memahami bacaan. Dan H1 yaitu terdapat hubungan positif antara minat membaca dan kemampuan memahami bacaan menggunakan metode statistik analisis korelasi person. Selanjutnya saya ingin mencoba analisis data-datanya di aplikasi GSP. Ini bentuk tampilannya. Ada dua variabel di atas ini. Pastikan dua variabel itu menggunakan scale, bukan ordinal dan nominal. Lalu ke regression, pilih correlation. Nah, kita pindahkan variabel tadi ke kolom variables. Lalu atur centang ini, ada sample correlation coefficient, kita centang yang persons, dan ada juga additional options, kita centang display pairwise, lalu report significance, juga flag significance correlation. Kita ke bawah lagi, ini juga dicentang effect size-nya, juga sample size-nya. Kita ke bawah lagi, hipotesisnya kita centang juga di bagian correlated, dan plots-nya kita juga centang scatter plots. Lalu kita centang juga di assumptions checks. Di multivariate normality kita centang zero, dan pairwise normality kita juga centang zero. Dan inilah hasil analisisnya. Ini adalah hasil pengolahan datanya. Lanjut ke interpretasinya. Yang pertama ada uji asumsi atau normalitas. Sebelum masuk ke korelasi, data diperiksa dulu apakah berdistribusi normal atau tidak. Ini adalah hasil analisisnya. Multivariate dan bivariate normality atau Shapiro-Wilk, nilai signifikansi atau P yang diperoleh adalah 0,561 karena nilai P di atas 0,5, maka data berdistribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan uji statistik parametrik atau Pearson's correlation sudah tepat. Yang kedua, uji korelasi person. Bagian ini mengukur hubungan antara variabel minat membaca dan kemampuan memahami bacaan. Ini tampilan analisis datanya. Yang pertama itu ada kekuatan hubungan. Nilai R adalah 0,998. Nilai ini mendekati 1, yang berarti terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif. Artinya, semakin tinggi minat membaca seseorang, maka semakin tinggi pula kemampuan memahami bacaannya. Yang kedua, signifikansinya. Nilai P adalah di bawah 0,001 atau ditandai dengan 3 bintang.
Karena P di bawah 0,001, maka hubungan ini sangat signifikan secara statistik. Kemungkinan hubungan ini terjadi karena kebetulan sangatlah kecil atau kurang dari 0,1%. Yang ketiga, ada ukuran efek. Nilai yang diperoleh adalah 3,430. Nilai ini menunjukkan besarnya dampak atau pengaruh hubungan antara variabel dalam skala standar yang sangat besar. Selanjutnya, jumlah sampel. Data ini diolah berdasarkan 32 responden. Lanjut yang ketiga, gambar grafik lingkaran sebaran atau scatter plot. Yang pertama itu ada arah hubungan. Titik-titik data atau lingkaran kecil membentuk garis lurus yang condong naik ke arah kanan bawah pada grafik tersebut atau mengikuti garis diagonal. Hal ini menegaskan adanya hubungan linear positif yang sangat jelas. Dan kedua, ada kekuatan hubungan sangat kuat. Hampir semua titik data menempel atau berada sangat dekat dengan garis tren diagonal. Kondisi ini mengonfirmasi hasil statistik sebelumnya atau nilai Parsons. R sama dengan 0,998, yang berarti variasi peningkatan pada minat membaca berbanding lurus secara konsisten dengan peningkatan kemampuan memahami bacaan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya yaitu, penelitian ini membuktikan secara meyakinkan bahwa terdapat hubungan positif atau H1 yang sangat kuat dan signifikan antara minat membaca dan kemampuan memahami bacaan. Artinya, semakin tinggi tingkat minat membaca seseorang, maka akan semakin tinggi pula kemampuan mereka dalam memahami bacaan secara konsisten. Terima kasih, cukup sekian presentasinya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.